Ia mengira dengan melemparkan surat cerai itu kepadaku, ia akan bebas untuk bersama kekasihnya. Tetapi ia melupakan satu detail fatal. Tanda tanganku di kertas itu tidak hanya mengakhiri pernikahan kami. Namun sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari belahan dunia mana Anda menyaksikan kisah ini. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, agar saluran ini dapat terus berkembang dan menawarkan kisah-kisah yang lebih menarik kepada Anda. Suasana di ruang tamu villa mewah itu begitu tegang, hingga udara seolah berhenti mengalir. Arya berdiri dengan napas terengah-engah dan wajah memerah karena amarah yang hampir meledak. Di hadapannya, duduk dengan tenang, seorang wanita yang mengenakan kebaya linu sederhana, namun elegan dengan kepala tertunduk. Ia adalah Maya, istri yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Tanpa peringatan, Arya melemparkan map coklat ke atas meja kaca di depan Maya. Bunyi hantaman keras itu menggema, memecah kesunyian rumah besar yang biasanya tenang itu. Beberapa lembar kertas putih merosot keluar dari map, tersebar di hadapan wajah Maya, yang tetap tenang tanpa sedikit pun tanda terkejut. Arya menatap istrinya dengan jijik, seolah wanita di depannya tidak lebih dari debu di pemandangan indah hidupnya. Ia merasa berada di puncak dunia. Sebagai direktur utama sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat, ia merasa layak mendapatkan pendamping yang lebih sesuai dengan statusnya, lebih modern, dan lebih pantas dipamerkan kepada rekan bisnisnya daripada Maya, yang ia anggap kuno dan membosankan. Arya menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan, mengatakan bahwa kesabarannya telah habis, bahwa ia tidak ingin melihat wajah Maya lagi di rumah itu. Ia menegaskan bahwa ia sudah memiliki wanita lain, seorang wanita yang menurutnya memiliki kelas lebih tinggi dan memahami ambisinya. Maya mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada air mata di pipinya. Matanya yang jernih menatap Arya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu bukan kemarahan atau kesedihan, melainkan belas kasihan yang mendalam. Arya semakin marah melihat ketenangan istrinya. Ia merasa diabaikan. Ia kembali berteriak, mengatakan bahwa wanita barunya yang bernama Siska sedang menunggu di mobil sportnya di luar gerbang rumah. Ia mengancam Maya. Jika ia tidak menerima perceraian itu, ia harus segera pergi dari rumah tanpa membawa sepeser pun. Arya menekankan bahwa seluruh kekayaan, rumah, mobil, dan perusahaan adalah hasil keringatnya sendiri. Sementara itu, menurutnya, Maya hanya hidup menumpang dan menjadi benalu. Arya terus meracau tentang betapa hebatnya ia membangun bisnis dari nol. Ia mengungkit masa lalu saat mereka menikah. Ia mengklaim bahwa dialah yang bekerja tanpa henti, sementara Maya hanya duduk di rumah mengurus hal-hal sepele. Arya lupa atau pura-pura lupa bahwa setiap kali ia menemui kesulitan dalam negosiasi, solusinya selalu datang setelah berbicara dengan Maya. Ia menganggap itu hanya kebetulan atau keberuntungan belaka. Ia begitu buta oleh kesombongannya sehingga tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya sebenarnya sangat rapuh. Arya menunjuk surat cerai di atas meja dengan jari yang gemetar karena emosi. Ia memerintahkan Maya untuk menandatanganinya saat itu juga, agar ia bisa membawa Siska ke rumah yang ia anggap sebagai istananya. Maya menghela nafas, suara yang selembut angin pagi. Ia meletakkan tasbih perak kecil yang selama ini ia pegang di atas meja dengan gerakan anggun dan tanpa tergesa-gesa. Ia mengambil pulpen yang tergeletak di samping kertas-kertas itu. Arya tersenyum sinis. Dalam benaknya, ia sudah merayakan kemenangan. Percaya bahwa Maya menyerah karena takut tidak punya tempat berteduh. Arya sudah membayangkan kehidupan baru yang bebas bersama Siska. Menikmati kekayaannya tanpa seorang istri yang selalu mengingatkannya untuk beribadah atau menasihatinya agar tidak berinvestasi dalam bisnis berisiko tinggi. Ia merasa hari itu adalah hari kemerdekaannya. Maya membuka tutup pulpen, menatap Arya sejenak, dan berkata dengan suara yang sangat tenang namun tegas, "Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku tidak akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan semu yang kau kejar. Faktanya, aku akan mengembalikan kehormatanmu seperti sedia kala sebelum kita menikah." Kalimat itu terdengar sederhana,
namun mengandung makna ganda yang pada saat itu Arya tidak mampu memahaminya. Tanpa keraguan sedikit pun, Maya membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen hukum tersebut. Goresan tintanya tegas, tanda bahwa tidak ada kebimbangan di hatinya saat melepaskan pria yang sudah tidak lagi menghargainya. Setelah menandatangani, ia menutup kembali pulpennya dan meletakkannya dengan rapi di samping. Ia berdiri, merapikan bajunya, dan menatap Arya untuk terakhir kalinya sebagai istri. Mulai saat ini, kita bukan lagi suami istri. Semua hak dan kewajiban di antara kita telah dibatalkan. Arya tertawa meremehkan, merasa dirinya pemenang mutlak. Ia hendak mengambil kertas-kertas itu untuk dibawa ke pengadilan agama. Tetapi tepat saat tangannya menyentuh kertas, saku celananya bergetar hebat. Itu bukan getaran pesan biasa, melainkan getaran panjang dan berulang, tanda adanya rentetan notifikasi. Arya mengerutkan kening kesal, mengeluarkan ponsel pintar model terbaru dari sakunya. Layarnya bersinar, menunjukkan serangkaian notifikasi dari aplikasi perbankannya dan email perusahaan. Ia membacanya sekilas, mengira itu mungkin spam atau promosi. Namun, matanya terbelalak saat membaca baris pertama notifikasi dari Bank Sentral, tempat seluruh aset perusahaannya disimpan. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Teks di layar itu sangat jelas. Peringatan keamanan tingkat maksimum. Sistem mendeteksi perubahan status perkawinan pemegang wali amanat. Sesuai dengan protokol kontrak perwalian nomor XXX, fungsi pembekuan aset telah diaktifkan secara otomatis. Notifikasi berikutnya bahkan lebih mengerikan. Laporan saldo rekening korporat utama menunjukkan angka Rp0. Tidak hanya itu, rekening pribadi Arya yang terhubung dengan keuntungan perusahaan juga muncul sebagai terblokir. Arya merasa darah meninggalkan wajahnya, membuatnya pucat seperti mayat. Kakinya lemas. Ia mencoba menyegarkan aplikasi bank itu, berharap itu adalah kesalahan jaringan atau sistem, tetapi hasilnya tetap sama. Angka 0 besar muncul di layar dengan warna merah menyala. Ia beralih ke email dan di sana ia menemukan email resmi dari Departemen Hukum Perusahaan Induk, sebuah entitas yang ia pikir tidak ada. Email itu menyatakan bahwa hak pakainya atas seluruh aset, kendaraan, dan properti telah dicabut karena pelanggaran klausul utama, perceraian. Arya tidak mengerti apa-apa. Otaknya yang dilanda kepanikan tidak bisa memproses informasi tersebut. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah uangnya telah hilang. Kekayaannya telah lenyap dalam sekejap tepat setelah tanda tangan Maya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menatap Maya, yang sudah berjalan menuju pintu keluar dengan koper kecil yang rupanya sudah ia siapkan di pojok ruangan. Arya menyadari hubungan antara tanda tangan Maya dan lenyapnya kekayaannya. Ketakutan yang hebat mulai menggantikan kesombongan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa uang itu. Tagihan kartu kredit, biaya gaya hidup Siska, biaya operasional kantor, semuanya bergantung pada rekening-rekening itu. Ia meneriakkan nama Maya dengan suara gemetar karena takut. Ia mencoba mengejarnya, mengatakan bahwa semuanya pasti salah paham. Ia berteriak bahwa Maya tidak bisa pergi tanpa menjelaskan apa yang terjadi dengan rekeningnya. Tetapi Maya tidak berbalik. Ia terus berjalan menuju pintu keluar rumah yang kini terasa seperti neraka bagi Arya. Matahari tengah hari bersinar terik, tetapi Arya merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia berlari mengejarnya, tersandung-sandung sampai ke halaman depan villa mewahnya. Pikirannya kacau balau. Bayangan saldo Rp0 di rekeningnya menghantuinya, seperti mimpi buruk di siang bolong. Ia harus menghentikan Maya. Ia harus menuntut penjelasan mengapa sistem perbankan gagal tepat saat Maya menandatangani surat-surat itu. Dalam benaknya yang masih menyangkal, ia berpikir Maya pasti telah melakukan semacam guna-guna atau trik komputer, atau mungkin telah mencuri kata sandinya. Ia tidak pernah mengira bahwa dialah yang bodoh. Ketika Arya sampai di teras, langkahnya terhenti seketika. Ia terpaku melihat pemandangan yang berlangsung di depan gerbang. Biasanya,
Maya bepergian dengan taksi daring atau mobil perusahaan yang paling murah jika Arya sedang merasa murah hati meminjamkannya. Tetapi kali ini, sebuah sedan hitam mewah yang panjang dan berkilau menunggu di depan pintu. Itu bukan sembarang mobil. Arya, seorang penggemar mobil, tahu persis bahwa itu adalah sedan Eropa kelas atas yang harganya bisa membeli 10 mobil miliknya sendiri. Cat hitamnya yang sempurna memantulkan cahaya matahari, dan plat nomornya istimewa, menandakan pemiliknya adalah orang yang sangat berpengaruh. Seorang sopir dengan seragam rapi, setelan formal, dan sarung tangan putih keluar dari kursi pengemudi. Posturnya tegak, seperti pengawal terlatih. Ia membungkuk hormat kepada Maya. Sebuah penghormatan yang dalam. Arya mendengar dengan jelas sopir itu menyapa Maya sebagai ibu presiden dan menanyakan apakah ada perintah lain sebelum berangkat. Adegan itu menghancurkan logika Arya. Bagaimana mungkin istrinya, wanita yang ia anggap gadis kampung beruntung yang telah ia nikahi, mendapatkan perlakuan seperti ratu dari orang-orang yang tampak begitu profesional dan kaya raya? Maya hanya mengangguk kepada supir tersebut. Wajahnya tetap tenang, tanpa senyum kemenangan atau kesombongan, hanya ketenangan yang menakutkan. Supir itu membukakan pintu belakang sedan mewah tersebut. Interiornya, yang terlihat sejenak, dilapisi kulit kualitas tertinggi. Maya masuk ke mobil dengan anggun, seolah ia memang terlahir untuk berada di sana. Arya merasa tidak berarti. Ia merasa seperti sedang melihat orang asing, bukan istri yang setiap pagi ia bentak untuk menyiapkan kopi. Arya ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, pintu sedan milik Arya yang diparkir sedikit di belakang terbuka kasar. Siska keluar dengan kening berkerut, menghentakkan kakinya dengan tidak sabar. Ia mengenakan gaun ketat yang mencolok dan kacamata hitam besar. Ia mendekati Arya, mengomel dengan suara keras mengapa Arya begitu lama mengusir wanita itu. Ia mengeluh tentang panasnya mobil dan ingin segera masuk untuk melihat kamar tidur utama yang akan menjadi miliknya. Suara cempreng. Siska memecah ketegangan, menyadarkan Arya dari keterpakuannya. Arya berbalik menatap Siska dengan pandangan kosong. Untuk pertama kalinya, kecantikan Siska seolah memudar di depan matanya, tertutup oleh kepanikan yang mengonsumsinya. Siska, yang tidak menyadari situasi, menunjuk ke arah mobil mewah yang membawa Maya pergi. Ia bertanya dengan nada iri, milik siapa mobil itu, dan mengapa kendaraan jemputan Maya lebih bagus daripada milik Arya. Pertanyaan itu seperti menaburkan garam di luka Arya. Ia tidak menjawab. Ia berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah, mengabaikan teriakan Siska yang memanggilnya dengan marah. Sesampainya di ruang kerja, ia mengambil telepon kabel dengan tangan gemetar. Ia mencoba menelpon kantornya, tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian ia menekan nomor Pak Bambang, kepala Departemen Hukum Perusahaan, yang selalu ia percayai untuk mengelola urusannya. Setelah beberapa nada sambung yang terasa selamanya, seseorang mengangkat. Suara Pak Bambang terdengar tenang, formal, dan dingin. Sangat berbeda dengan nada ramah yang biasa ia tunjukkan saat Arya mengajaknya makan siang. Arya membombardirnya dengan pertanyaan. Ia berteriak menanyakan mengapa rekening perusahaan nol, dan mengapa ia menerima notifikasi pembekuan aset. Ia memerintahkan Pak Bambang untuk segera memperbaikinya, atau ia akan memecat seluruh tim IT. Terjadi hening sejenak di seberang sana sebelum Pak Bambang menjawab. Jawabannya membuat kaki Arya lemas, dan ia jatuh tersungkur di lantai. Pak Bambang menjelaskan dengan nada monoton orang yang membaca teks hukum bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki, karena sistem bekerja dengan sempurna sesuai kontrak. Ia mengingatkan Arya akan sebuah dokumen tebal yang telah ia tanda tangani 5 tahun lalu, tepat 1 minggu sebelum pernikahannya dengan Maya. Arya mengingatnya samar-samar. Ia malas membaca ratusan halaman bahasa hukum dan langsung menandatanganinya, karena sangat ingin mendapatkan modal untuk bisnisnya. Pak Bambang menjelaskan bahwa dalam dokumen itu ditetapkan dengan jelas klausul hak pakai dan perwalian. Singkatnya, perusahaan, Grup Wijaya, villa mewah, dan semua fasilitas yang dinikmati Arya sebenarnya bukan miliknya. Arya hanyalah seorang wali amanat, seorang pengelola yang dipercayakan aset-aset tersebut selama dan hanya selama
Ia terikat pernikahan sah dengan Ibu Maya Wijaya. Modal awal perusahaan berasal dari dana pribadi Ibu Maya, sehingga kepemilikan saham adalah 100% miliknya. Arya ternyanga dengan rasa pahit di mulutnya. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa dialah yang telah bekerja keras membesarkan perusahaan. Pak Bambang menyela Arya dengan kasar. Ia mengatakan bahwa memang benar Arya telah bekerja, tetapi sebagai karyawan dengan jabatan direktur, bukan sebagai pemilik. Dan sebagai karyawan yang telah melanggar kontrak moral dengan menceraikan pemilik perusahaan, tunjangannya dicabut secara otomatis. Pak Bambang menambahkan informasi yang lebih mematikan lagi. Ia mengatakan, karena Arya sudah menandatangani surat cerai, statusnya saat ini adalah orang asing yang menempati properti perusahaan. Pak Bambang menutup pembicaraan dengan peringatan. Ia menyarankan Arya untuk segera mengemasi barang-barang pribadinya, karena tim auditor aset akan tiba besok pagi untuk menyegel rumah dan mengambil alih inventaris kantor. Telepon diputus sepihak. Arya memegang gagang telepon yang sunyi dengan tangan yang dingin. Ia melihat ke sekeliling, ke ruang kerjanya yang mewah, lukisan-lukisan mahal di dinding, meja kayu jati, kursi kulit. Tiba-tiba, semuanya terasa asing baginya. Siska masuk ke ruang kerja dengan wajah tidak bersahabat. Ia duduk di kursi Arya dan mulai berputar-putar di atasnya. Ia bertanya kapan mereka bisa pergi membeli furnitur baru, karena ia tidak suka selera kampung mantan istri Arya. Arya menatap Siska, wanita yang membuatnya rela menceraikan Maya. Kini ia menyadari bahwa ia baru saja menukar berlian dengan batu kerikil, dan batu kerikil itu sekarang menuntut furnitur mahal saat ia bahkan tidak yakin apakah bisa membeli makan malam nanti. Kebodohan Arya terasa seperti tamparan di wajahnya. Namun, egonya menolak mengakui kekalahan di depan Siska. Ia harus menyembunyikan kebenaran, setidaknya untuk sementara waktu, sampai ia menemukan cara cerdik lain untuk membalikan keadaan. Meskipun di lubuk hatinya ia tahu ia sudah tamat, Arya tetap duduk terpaku di kursi kantor mewahnya, dengan pandangan kosong menatap lukisan abstrak seharga keberuntungan. Bantingan pintu yang dilakukan Siska saat keluar menyadarkannya. Tetapi tubuhnya terasa terlalu berat untuk bergerak. Siska kembali masuk ke ruangan dengan kening berkerut. Bibirnya mengerucut, tanda ketidakpuasan yang mendalam. Ia mulai berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh benda-benda dengan ujung jarinya, seolah sedang memeriksa barang dagangan di pasar loak. Ia mengeluh tentang warna tirai yang menurutnya terlalu suram dan kuno. Ia berkata keras-keras bahwa ia ingin mengganti seluruh dekorasi rumah dengan gaya yang lebih modern dan glamor, sesuai dengan seleranya yang halus. Arya mendengarkan dalam diam. Telinganya berdenging. Di kepalanya, kata-kata Pak Bambang terngiang seperti rekaman rusak. Aset dibekukan, rekening nol, rumah disita. Kata-kata itu menari di pikirannya, mengejek kebodohannya. Siska, karena tidak mendapat jawaban, menjadi tidak sabar. Ia mendekati Arya dan mengguncang bahunya dengan kasar. Ia bertanya apakah Arya mendengarkannya. Ia menuntut agar besok pagi mereka pergi ke pusat perbelanjaan untuk memesan tempat tidur baru, karena ia tidak sudi tidur di tempat tidur bekas. Maya, permintaan itu terdengar konyol bagi Arya saat itu. Bagaimana ia bisa memikirkan tempat tidur baru ketika ia bahkan tidak tahu apakah bisa tidur di rumah itu malam ini? Tiba-tiba, dengungan halus Eci sentral yang mengisi keheningan rumah berhenti. Lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit berkedip sekali dan padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya menyisakan sedikit cahaya senja yang menyelinap lewat tirai. Suasana menjadi sunyi dan menyesakkan. Arya tersentak, jantungnya berdegup kencang. Siska mulai berteriak histeris karena kegelapan yang tiba-tiba. Ia memaki-maki, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan listrik di rumah mewah ini. Meraba-raba dalam kegelapan, ia mencari Arya dan mulai mengeluh tentang panas karena sirkulasi udara berhenti. Arya mencoba menenangkan diri, meski tangannya gemetar. Ia merogoh sakunya dan menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih yang menyilaukan membelah kegelapan, menyinari wajah Siska yang berkeringat dan ketakutan. Arya berkata mungkin itu hanya sekring yang putus atau pemadaman listrik di kompleks.
Ia mencoba berdiri dengan kaki gemetar dan berjalan menuju panel listrik utama dekat garasi. Siska mengikutinya, mengomel tanpa henti, menyalahkan Arya karena tidak merawat rumah dengan baik. Di sepanjang koridor, kegelapan terasa aneh. Rumah itu selalu terang benderang, memancarkan kemewahan. Kini tampak seperti gua yang dingin dan bermusuhan. Sesampainya di panel listrik, Arya mencoba membukanya, tetapi terkunci. Sebuah segel plastik merah melingkari gagangnya. Ia menyinari segel itu dengan senter. Ia menyipitkan mata untuk membaca tulisan kecil di sana. Itu bukan segel dari perusahaan listrik, melainkan segel pengamanan aset. Jantung Arya mencelos. Itu bukan kegagalan teknis, melainkan pemutusan layanan yang disengaja. Maya, atau lebih tepatnya sistem manajemen aset yang dikendalikan pengacaranya, telah memutus aliran kehidupan rumah itu. Mereka ingin membuat Arya menderita saat itu juga. Arya mencoba membuka keran wastafel di garasi untuk membasuh wajahnya. Ia memutar keran hingga maksimal, tetapi tidak ada setetes air pun yang keluar. Hanya desisan udara kosong. Pompa air juga telah dinonaktifkan. Tanpa listrik, tanpa air. Layanan dasar telah diputus. Arya bersandar lelah di dinding garasi yang dingin. Ia mulai menyadari betapa tidak berdayanya ia tanpa fasilitas yang selama ini ia anggap remeh. Sampai sekarang, ia tidak pernah pusing soal tagihan. Semuanya dibayar otomatis dari rekening perusahaan yang dikelola Maya. Sekarang, sistem itu telah memutusnya seperti dahan kering. Kembali di ruang tamu, Siska duduk di sofa sambil mengipasi dirinya dengan majalah. Ia mengeluh lapar dan haus. Ia meminta Arya untuk memesan makanan dari restoran mewah favoritnya melalui aplikasi pengantaran. Ia juga minta dibelikan air mineral kemasan mahal karena ia tidak minum air biasa. Arya menelan ludah. Perutnya sendiri mulai keroncongan. Rasa lapar bercampur dengan stres membuatnya perih. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi makanan di ponselnya. Baterainya tinggal 20%. Dan ia tidak bisa mengisinya. Ia memilih menu yang diinginkan Siska. Meskipun harganya tidak masuk akal untuk situasinya, ia menekan tombol pesan, berharap masih ada sisa saldo di dompet digitalnya atau kartu kreditnya belum terblokir. Layar pembayaran lama memuat, membuat keringat dingin mengalir di dahinya. Kemudian muncul notifikasi merah yang menakutkan. Transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Ia mencoba dengan kartu kredit kedua. Hasilnya sama. Ketiga, gagal lagi. Seluruh akses finansialnya benar-benar terblokir. Ia mencoba opsi pembayaran tunai, tetapi ia ingat dompet fisiknya kosong. Ia tidak pernah membawa banyak uang tunai, terbiasa menggunakan kartu. Ia menatap layar dengan putus asa, membatalkan pesanan dalam diam, berbalik ke arah Siska dan berbohong dengan suara serak, mengatakan bahwa aplikasi sedang mengalami masalah koneksi. Siska mengamuk, menuduhnya pelit dan tidak mau membelikannya makanan. Perdebatan sengit pecah di tengah kegelapan. Siska mulai menggunakan kata-kata kasar yang belum pernah Arya dengar sebelumnya. Sifat aslinya terungkap seiring hilangnya kemewahan. Arya tetap diam, tidak punya kekuatan untuk menjawab. Ia mulai membandingkan situasi ini dengan Maya. Jika ini terjadi padanya, ia pasti akan mencari lilin dengan tenang atau menyiapkan makanan di kompor portabel tanpa mengeluh. Di tengah pertengkaran terdengar ketukan keras dan berirama di pintu depan. Ketukan yang tegas dan berwibawa, bukan seperti ketukan tamu. Arya dan Siska seketika terdiam. Siska menyuruh Arya membuka pintu, berharap itu adalah teknisi atau pengantar makanan yang salah alamat. Arya berjalan dengan enggan menuju pintu, mengintip lewat lubang intip. Di luar ada 3 orang berseragam keamanan kompleks, tetapi wajah mereka tidak ramah seperti biasanya. Di depan mereka, seorang pria berjas yang Arya kenali sebagai salah satu pengacara dari kantor Pak Bambang. Arya membuka pintu perlahan. Pria berjas itu langsung pada intinya. Ia menyerahkan amplop dengan logo firma hukum. Dengan bantuan senter seorang penjaga, ia membaca isinya dengan suara keras dan formal. Itu adalah pemberitahuan pengosongan aset.
Berdasarkan akta kepemilikan dan perjanjian perwalian, Arya Gunawan diperintahkan untuk meninggalkan properti dalam waktu 24 jam. Jika menolak, tim keamanan berhak mengusirnya secara paksa dan barang-barangnya akan disita sebagai jaminan atas penggunaan aset secara ilegal. Arya menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kertas itu terasa seberat timah. Kepala keamanan yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini menatapnya dengan dingin. Ia memberitahunya bahwa mereka akan menjaga pintu masuk untuk memastikan ia tidak membawa barang berharga apapun kecuali pakaian pribadinya. Mereka juga menyampaikan bahwa akses kendaraannya ke kompleks telah dicabut. Arya hanya bisa mengangguk lemah. Ia menutup pintu, bersandar padanya, dan merosot ke lantai. Air mata frustrasi muncul di matanya. Di ruang tamu, Siska masih berteriak karena panas, tidak menyadari bahwa atap yang menaunginya akan segera lenyap. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Arya. Dikelilingi kegelapan, rasa lapar, dan kenyataan pahit yang perlahan-lahan menghancurkan tulang punggung kesombongannya. Malam semakin larut, dan kegelapan di dalam rumah mewah itu semakin pekat. Udara terasa pengap dan panas. Siska akhirnya berhenti berteriak karena kelelahan. Sekarang ia meringkuk di sofa, bersungut-sungut dan mengipasi dirinya dengan selembar kardus. Arya duduk di lantai ruang kerjanya yang gelap. Disinari cahaya redup lilin aromaterapi yang ditemukan Siska di laci milik Maya. Seharusnya lilin itu untuk relaksasi, tetapi aroma lavendernya malah membuat perut kosongnya mual. Dalam keputusasaannya, otaknya bekerja keras mencari jalan keluar. Ia tidak boleh menyerah. Ia adalah Arya, pebisnis cerdik yang selalu punya rencana cadangan. Atau begitulah pikirnya. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benaknya seperti kilat. Sesuatu yang telah ia sembunyikan rapat-rapat dari Maya. Sebuah investasi rahasia. Sekitar 2 tahun lalu, Arya secara diam-diam mengambil sejumlah besar uang tunai dari brankas kecil perusahaan, memanipulasi laporan keuangan untuk menyamarkannya sebagai biaya operasional fiktif. Jumlahnya cukup besar, hampir 5 miliar rupiah. Ia menginvestasikan uang itu di sebuah platform kripto dan saham spekulatif yang legalitasnya meragukan. Pada saat itu, teman-temannya di klub mobil mewah memberitahunya bahwa investasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan astronomis dalam waktu singkat. Arya, yang serakah dan ingin membuktikan bahwa ia bisa kaya tanpa bantuan koneksi keluarga Maya, mengambil risiko itu. Ia tidak pernah melihat akun itu lagi dengan niat membiarkannya tumbuh menjadi gunung emas. Arya tersenyum lemah dalam kegelapan. Itulah jalan keluarnya. Jika perhitungannya benar, uang itu pasti sudah berlipat ganda menjadi puluhan miliar. Cukup untuk menyewa apartemen mewah, membeli mobil baru, dan memulai hidup baru bersama Siska, sambil menertawakan Maya. Dengan semangat baru, ia meraba-raba mencari laptop pribadinya di tas. Ia membukanya. Untungnya, baterainya masih separuh. Cahaya layar menyilaukannya sejenak. Ia mencoba menyambungkan ke wifi rumah, tetapi lupa bahwa router juga mati. Ia mendengus kesal dan segera mengaktifkan hotspot dari ponselnya yang baterainya hampir habis. Sinyal di dalam rumah beton itu lemah dan koneksi internetnya lambat seperti siput. Ia mengetukkan jari di meja dengan tidak sabar. Keringat dingin kembali membasahi dahinya. Setelah beberapa menit yang menyiksa, browser terbuka. Ia mengetik alamat situs investasi itu dengan jari yang gemetar dan penuh harap. Ia menekan enter. Ikon pemuatan berputar di layar, bermain dengan detak jantungnya. Ia sudah membayangkan saldo yang fantastis. Besok pagi ia akan mencairkan dananya, melemparkan uang itu ke wajah para penjaga keamanan, dan membawa Siska pergi jauh dari neraka ini. Namun harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Halaman itu tidak memuat. Sebaliknya, muncul halaman putih dengan teks merah besar dan lambang kepolisian negara, serta Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Teks itu berbunyi, situs web diblokir dan disita oleh pihak berwenang karena penipuan, skema ponzi, dan pencucian uang. Arya terpaku.
Ia mendekatkan wajahnya ke layar, tidak percaya. Ia menyegarkan halaman itu berkali-kali, tetapi peringatan itu tetap ada, menatapnya dengan dingin. Ia merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia mencari berita tentang platform tersebut. Hasilnya membuatnya sesak napas. Muncul tajuk berita dari 6 bulan lalu. Pendiri platform tersebut telah melarikan diri dengan triliunan uang investor dan menjadi buronan internasional. Seluruh dana dianggap hilang. Arya menjambak rambutnya karena frustrasi. Uang 5 miliar rupiah yang ia curi dari perusahaan, uang yang ia harapkan menjadi penyelamatnya, telah lenyap sejak lama tanpa ia ketahui. Ia telah menggantungkan harapannya pada gelembung sabun yang sudah pecah. Langkah kaki mendekat. Siska muncul di pintu, disinari cahaya lilin yang dibawanya. Ia melihat Arya menatap laptop dengan putus asa. Ia bertanya penuh harap, apakah Arya berhasil mendapatkan uang, mengira ia sedang mentransfer dana dari rekening rahasia. Arya menatapnya dengan mata kosong. Ia tidak bisa memberitahunya bahwa ia tidak hanya miskin, tetapi juga orang bodoh yang terjebak penipuan. Siska yang tidak sabar mendekat dan melihat layar. Meskipun ia tidak mengerti keuangan, kata penipuan dan disita cukup jelas. Matanya membelalak, ia berteriak histeris, melemparkan lilin ke lantai, hampir membakar karpet. Ia memaki Arya, menyebutnya pria paling tolol yang pernah ia kenal. Ia menangis, bukan karena kehilangan Arya, melainkan karena mimpinya menjadi nyonya kaya telah sirna. Ia mulai memukuli dada Arya meluapkan amarahnya. Arya hanya menerima pukulan itu, merasa hampa di dalam. Saat ia membungkuk menghindari pukulan, matanya melihat sesuatu di laci mejanya yang setengah terbuka. Sebuah amplop biru muda kecil, warna favorit Maya. Ia mengeluarkannya. Di sana tertulis, "Untuk suamiku, Arya." Dengan tangan gemetar ia membukanya. Di dalamnya ada catatan tulisan tangan dari Maya dan potongan koran lama tentang bahaya investasi ilegal. Ia membaca surat itu di bawah cahaya layar laptop. Surat itu tertanggal 2 tahun lalu. Maya menulis bahwa ia tahu Arya telah mengambil uang perusahaan. Ia tahu Arya menginvestasikannya di situs web itu. Ia menulis bahwa ia telah mencoba memperingatkannya secara halus saat makan malam, tetapi Arya malah membentaknya dan mengatakan bahwa Maya tidak tahu apa-apa tentang bisnis modern. Ia menulis bahwa ia tidak melaporkan penggelapan itu kepada Dewan Direksi untuk melindungi reputasi Arya sebagai suaminya. Ia bahkan telah mengganti uang yang diambil Arya dengan tabungan pribadinya sendiri, agar neraca perusahaan tetap seimbang dan Arya tidak mendapat masalah hukum saat audit tahunan. Di akhir surat, Maya menulis kalimat yang menusuk hatinya. "Aku menutupi kesalahanmu bukan karena aku bodoh, tetapi karena aku berharap suatu hari kau akan menyadarinya dan berhenti mencari jalan pintas. Sayangnya, kau lebih mempercayai keserakahanmu daripada ketulusan istrimu sendiri." Arya akhirnya tumpah. Ia terisak, bukan karena uangnya hilang, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Maya telah mengetahui segalanya. Ia tahu Arya telah mencuri. Ia tahu Arya bodoh, tetapi ia tetap melindunginya secara rahasia. Dan balasan yang Arya berikan padanya adalah pengkhianatan dan penghinaan. Siska melihat Arya menangis merebut surat itu. Setelah membacanya, ia melepaskan tawa sinis, suara yang menyeramkan di kegelapan. Ia berkata bahwa Arya benar-benar sampah, yang hidup dari belas kasihan istrinya. Malam itu di kegelapan rumah yang akan disita, Arya merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Ia tidak hanya kehilangan kekayaannya, ia baru saja menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya orang di dunia yang benar-benar peduli padanya. Besok paginya, matahari terbit dengan cahaya yang menyilaukan. Tetapi bagi Arya terasa lebih suram daripada malam tergelap. Ia terbangun dengan sakit punggung yang hebat karena tidur di lantai ruang tamu. Meskipun kenyataannya pahit, ia masih memiliki secuil harapan yang lahir dari penyangkalan dan ego yang berlebihan. Ia masih merasa dirinya direktur utama Grup Wijaya, dan percaya bahwa semuanya adalah mimpi buruk atau kesalahan sistem yang bisa ia perbaiki begitu ia sampai di kantor dan memarahi stafnya.
Ia mencoba merapikan diri. Tanpa air mengalir, ia membasuh wajahnya dengan sisa botol air yang ada di mobil Siska. Ia mengenakan setelan terbaiknya, meski kemejanya kusut. Ia menatap cermin mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih memegang kendali. Ia meninggalkan Siska yang masih tidur di sofa dan pergi, bertekad untuk mengambil kembali kekuasaannya. Ia harus berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan mewah, karena mobilnya telah ditarik oleh perusahaan pembiayaan sejak dini hari. Rasa malu melandanya saat harus memesan taksi daring murah di jalan raya utama. Selama perjalanan ke distrik keuangan, ia melatih ancaman yang akan ia lemparkan kepada para direktur. Ia akan mengintimidasi mereka, memberitahu mereka bahwa tanpa dia, perusahaan akan hancur. Ia lupa bahwa ia bukanlah fondasi dari apapun. Sesampainya di gedung pencakar langit kantornya, ia masuk dengan kepala tegak. Ia mengabaikan resepsionis dan langsung menuju pintu putar keamanan. Ia menempelkan kartu aksesnya, tetapi lampu berkedip merah. Ia mencobanya beberapa kali, setiap kali semakin kasar, hingga alarm berbunyi menarik perhatian semua orang. Seorang penjaga keamanan senior yang biasanya membukakan pintu mobilnya, mendekat dengan wajah serius dan memberitahunya bahwa aksesnya telah dicabut pagi itu. Arya mengamuk. Ia berteriak di tengah lobi yang ramai, memaki penjaga itu. Ia berteriak bahwa dialah pemilik gedung ini. Dalam tindakan putus asa, ia melompati pagar pembatas dan berlari menuju lift eksekutif. Penjaga mencoba menghentikannya, tetapi ia berhasil masuk dan menekan tombol lantai teratas, tempat ruang dewan berada. Pintu lift terbuka di lantai 20. Suasananya berbeda, sunyi, dingin. Ia menerobos masuk ke ruang rapat tanpa mengetuk. Semua mata tertuju padanya. Di sekeliling meja oval besar duduk para pemegang saham minoritas, direktur operasional, dan tentu saja Pak Bambang. Arya memukul meja dengan tangannya. Dengan suara menggelegar, ia bertanya apa maksud semua ini. Siapa yang berani mengadakan rapat tanpa izinnya? Ia menatap satu persatu berharap melihat ketakutan di mata mereka. Tetapi ia hanya menemukan hinaan, rasa kasihan, dan rasa jijik. Pak Bambang merapikan kacamata dan berkata dengan tenang bahwa ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, yang secara sah diadakan untuk mengevaluasi kinerja dan memberhentikan direktur yang bermasalah. Arya tertawa mengejek, menuduh Pak Bambang melakukan pengkhianatan, dan berteriak bahwa tidak ada yang bisa memecatnya, karena dialah pemegang saham mayoritas. Ia masih berpegang pada delusinya. Pak Bambang hanya menggelengkan kepala dan menekan sebuah tombol. Layar proyektor di belakang Arya menyala, menunjukkan grafik keuangan yang anjlok dan bukti transfer mencurigakan dari perusahaan ke rekening pribadi Arya. Ia terdiam, merasa telanjang di depan umum. Pak Bambang mengungkapkan penggelapan sistematis yang dilakukan Arya selama bertahun-tahun untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan Siska. Arya mencoba membela diri, tetapi kata-katanya terhenti saat pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini, masuklah seorang wanita yang membuatnya sesak napas. Itu adalah Maya, tetapi Maya yang sangat berbeda. Ia tidak mengenakan baju sederhananya. Ia mengenakan setelan blazer yang elegan dan berkuasa, dipadukan dengan syal sutra. Ia memancarkan aura kepemimpinan. Ia berjalan dengan langkah tegak dan kepala terangkat. Semua orang di ruangan itu, kecuali Arya, berdiri dan membungkuk hormat. Arya terpaku. Maya melewatinya tanpa menoleh, seolah ia tidak ada, dan menuju ke ujung meja, ke kursi pimpinan dewan yang selama ini selalu kosong. Ia duduk dengan anggun dan menatap semua orang. Akhirnya berhenti pada Arya. Dengan suara lembut namun setegas baja, ia memperkenalkan diri secara resmi. Saya Maya Wijaya, pemegang saham mayoritas tunggal dari grup perusahaan ini, dan pemilik sah dari seluruh aset yang dikelola. Ia menjelaskan bahwa ia telah memilih untuk menjadi investor pasif, mempercayakan operasional kepada suaminya.
Tetapi karena kepercayaan itu telah dikhianati dan ikatan pernikahan yang mendasarinya telah putus, ia mengambil alih kendali penuh mulai hari ini. Arya merasa lututnya gemetar. Istrinya, wanita yang ia anggap hanya ibu rumah tangga biasa, adalah atasan tertingginya. Kebenaran menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Ia menyadari bahwa ia selalu menjadi boneka di panggung besar milik Maya. Maya mengambil palu kecil dari meja dan menatap matanya langsung. Agenda hari ini adalah pemberhentian tidak hormat Saudara Arya Gunawan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, serta pengajuan tuntutan hukum atas pengembalian seluruh dana yang digelapkan. Ia bertanya apakah ada yang keberatan. Keheningan mutlak. Ia mengetuk palu 3 kali. Suara itu adalah vonis mati bagi karir dan hidup Arya. Ia memerintahkan keamanan untuk membawa Saudara Arya keluar dari gedung. 2 penjaga berbadan besar memegang lengannya. Arya meronta meneriakkan nama Maya, memohon kesempatan kedua, tetapi Maya tetap tak bergeming. Kesempatan itu telah kuberikan setiap hari selama 5 tahun pernikahan kita. Dan kau memilih membuangnya demi kesenangan sesaat. Ini bukan lagi urusan pribadi. Ini urusan profesional. Arya diseret keluar dari ruangan seperti kriminal. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkannya di koridor yang dingin, sendirian, tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa martabat. Ia telah diusir dari surga yang ia pikir telah ia bangun sendiri. Padahal, ia hanyalah tamu yang tidak tahu berterima kasih. Matahari menyengat aspal di depan gedung kantor yang megah itu. Arya keluar terhuyung-huyung dari lobi, didorong oleh penjaga keamanan. Setelan mahalnya kusut, dasinya miring. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan aneh. Sebelum ia sempat pulih, sebuah taksi berhenti mendadak di depannya. Siska keluar dengan marah. Ia mengenakan gaun pendek yang mencolok, tetapi riasannya luntur. Tanpa berkata apa-apa, ia menerjang Arya, memukulnya dengan tasnya. Ia berteriak histeris di tengah jalan, menuntut penjelasan mengapa kartu kreditnya ditolak. Ia baru saja diusir dari hotel bintang 5. Ia mengeluh lapar dan tidak punya uang untuk membayar taksi. Ia mencengkeram kerah ke meja Arya, mengguncangnya, menuntut uang tunai. Ia sama sekali tidak tahu situasi Arya yang sebenarnya. Baginya, Arya hanyalah mesin ATM yang rusak. Arya mendorongnya dengan kasar. Kesabarannya telah habis. Ia membentaknya bahwa ia telah dipecat. Ia tidak punya apa-apa lagi. Rekening nol, aset disita. Ia menyalahkan Siska atas segalanya, mengatakan bahwa jika ia tidak mengenalnya, ia pasti masih menikah bahagia dan tetap pada posisinya. Itu adalah pengakuan penyesalan yang terlambat dan pengecut. Siska ternganga. Wajahnya pucat. Tetapi kemudian berubah menjadi seringai jijik. Ia mundur menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, seolah Arya adalah sampah. Ia tertawa meremehkan. Jadi selama ini kau hanya orang miskin yang berpura-pura kaya? Ia berkata bahwa ia telah membuang waktu dengan orang yang tidak berguna. Ia meludah ke lantai dekat sepatu Arya dan berbalik pergi, siap mencari korban berikutnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat Maya keluar dari lobi, diikuti oleh Pak Bambang dan 2 anggota Polisi Nasional. Maya menuruni tangga dengan tenang. Keanggunannya kontras sekali dengan penampilan Siska yang berantakan dan norak. Siska, melihatnya, mencoba bergaya angkuh dan berteriak kepada Maya bahwa meskipun Arya miskin, ia telah memilihnya karena ia lebih cantik. Maya berhenti di depannya dengan senyum yang hampir tidak terlihat. Dengan tenang ia berkata bahwa ia tidak peduli siapa yang dipilih Arya, karena Arya sudah tidak memiliki nilai apapun baginya. Namun ia di sana bukan untuk urusan hati, melainkan urusan hukum. Ia memberi isyarat kepada Pak Bambang. Pengacara itu maju dan menyerahkan map tebal kepada salah satu polisi. Siska bertanya apa maksud semua ini. Maya menjelaskan keras-keras agar semua orang mendengar bahwa audit telah mengungkapkan aliran dana miliaran rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Siska. Uang yang digunakan untuk membelikannya apartemen, mobil, dan perhiasan. Uang yang berasal dari penggelapan Arya.
Dan karena Siska telah menerima dan menikmati uang tersebut, padahal tahu itu bukan miliknya, secara hukum ia dianggap sebagai kaki tangan dalam tindak pidana pencucian uang. Wajah Siska menjadi putih seperti kertas. Ia mencoba menyangkal dengan berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa itu adalah hadiah dari pacarnya. Ia menunjuk Arya menyalahkannya atas segalanya. Kedua kekasih itu mulai saling menyerang, membongkar aib masing-masing di depan umum. Polisi mengabaikan drama itu. Seorang petugas maju dan memborgol tangan Siska. Ia berteriak, meronta, dan kemudian berlutut, memohon pengampunan kepada Maya, berjanji untuk menghilang selamanya. Kesombongannya hancur di hadapan realitas penjara. Maya menatapnya tanpa rasa kasihan, hanya dengan rasa keadilan yang terpenuhi. Setiap tindakan ada konsekuensinya, katanya pelan. Mengambil milik orang lain, baik itu suami atau kekayaan, memiliki harga yang sangat mahal. Ia membiarkan polisi membawanya pergi. Setelah mobil patroli itu pergi, Maya menoleh ke arah Arya. Arya menundukkan kepala, berharap mungkin ada sedikit belas kasihan, sedikit uang untuk makan. Tapi Maya tidak mengatakan apa-apa, hanya memberinya tatapan terakhir. Tatapan yang mengatakan bahwa Arya bukan lagi siapa-siapa dalam hidupnya. Ia berbalit dan kembali masuk ke gedungnya, ke dunianya. Arya ditinggalkan sendirian di trotoar yang panas. Sopir taksi mendekat dengan marah, menuntut pembayaran ongkosnya. Arya memasukkan tangan ke sakunya yang kosong. Ia menyadari bahwa ia benar-benar tamat. Ia berlutut di trotoar, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Menyesali kebodohannya telah menukar berlian dengan sampah. Karma telah tiba dan rasanya lebih pahit daripada empedu. Matahari terbenam mewarnai langit kota yang berpolusi dengan warna jingga. Arya berdiri di trotoar, kehabisan napas dan dengan lebam di pipi kirinya. Beberapa jam lalu ia hampir saja dihakimi massa karena tidak bisa membayar sopir taksi. Ia harus menyerahkan satu-satunya barang berharga yang tersisa, jam tangan mewah yang dihadiahkan Maya padanya 2 tahun lalu. Barang yang dulu ia remehkan, kini telah menyelamatkan nyawanya. Ia berjalan tanpa arah, dengan perut kosong, mencoba menyembunyikan wajahnya. Satu-satunya harapan yang tersisa baginya adalah rumah ibunya di desa. Sekitar 5 jam perjalanan dari kota. Ia berencana kembali, menjualnya, dan memulai hidup baru, atau setidaknya melarikan diri. Dengan sisa beberapa keping koin yang ia temukan di sakunya, ia naik bus menuju terminal. Bau keringat, asap, dan debu di terminal yang kotor itu membuat perutnya mual. Ia membeli tiket paling murah untuk bus tua yang bobrok. Perjalanannya terasa seperti neraka. Berdesakan di antara karung-karung kentang dan kotak ayam, ia tidak bisa tidur. Ia hanya berfantasi tentang uang yang akan ia dapatkan dari penjualan rumah dan tentang balas dendamnya. Kesombongan masih menjadi satu-satunya pelariannya. 5 jam kemudian, ia turun di sebuah persimpangan desa. Hari sudah malam. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang kini sudah diaspal dan dilengkapi lampu jalan tenaga surya. Desa itu sudah maju, yang berarti harga tanahnya akan lebih mahal. Senyum jahat tersungging di bibirnya yang pecah-pecah. Sesampainya di rumah masa kecilnya, ia terpaku. Rumah kayu reot dalam ingatannya sudah lenyap. Di tempatnya kini berdiri bangunan kokoh dan terawat baik, dicat putih. Di teras, puluhan anak kecil berpakaian bersih sedang membacakan puisi dengan lantang. Ia membuka gerbang dengan kasar, membuat anak-anak itu terdiam. Seorang pria parubaya, sang pengelola, mendekatinya. Arya, dengan kesombongan biasanya, membentaknya menanyakan siapa mereka sehingga berani menempati rumahnya. Ia berteriak bahwa ia adalah putra pemiliknya dan datang untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Pengelola itu tetap tenang. Ia berkata bahwa mereka sudah menunggunya, meski tidak dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Ia membawa Arya ke kantor kecil, dan dari brankas mengeluarkan sebuah map hijau. Arya membukanya. Itu adalah salinan sertifikat kepemilikan. Tetapi nama yang tertera bukanlah nama ibunya atau namanya. Pemiliknya adalah Yayasan Fajar Isabel,
untuk menghormati ibunya, dan pendirinya adalah Maya Wijaya. Pengelola itu mengingatkan Arya tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, tak lama setelah ibunya meninggal. Arya yang terjerat hutang judi kembali ke desa secara diam-diam, mencuri sertifikat asli dan menjaminkannya kepada rentenir yang kejam. Ia tidak pernah membayar cicilannya, dan rumah itu hampir disita. Arya pucat. Ia mengingatnya. Ia mengira masalah itu selesai dengan sendirinya. Pengelola itu melanjutkan. Tepat saat anak buah rentenir hendak mengusir para penyewa, Maya muncul. Tanpa sepengetahuan Arya, ia menggunakan tabungan pribadinya untuk melunasi seluruh hutang beserta bunganya yang selangit. Namun karena tahu Arya pasti akan menjualnya lagi, ia mengubah properti itu menjadi yayasan amal, sebuah dana perwalian untuk menampung anak-anak kurang mampu dan menghormati kenangan ibu mertuanya. Arya ambruk di kursi. Wanita yang ia remehkan telah menyelamatkan satu-satunya warisan ibunya, membersihkan sampah yang telah ia tinggalkan. Pengelola itu memberitahu Arya bahwa secara hukum dan moral, ia tidak memiliki hak apapun atas tempat itu. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan uang telah sirna. Ia benar-benar menjadi gelandangan. Pengelola itu memintanya pergi, tetapi sebelumnya memberinya kantong plastik. Di dalamnya ada 2 bungkus nasi dan sebotol air. Ini adalah sumbangan dari yayasan untuk pelancong yang lapar, katanya. Makanlah dan renungkan dosa-dosamu. Arya menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia diusir dari rumah ibunya sendiri dan diberi makan seperti pengemis. Ia meninggalkan area tersebut sementara anak-anak melanjutkan aktivitas mereka. Ia duduk di bangku gelap di pinggiran desa. Ia makan nasi bungkus itu dengan rakus, sementara air mata penyesalan bercampur dengan makanannya. Di bawah cahaya bulan, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan satu-satunya wanita yang telah menghormati ibunya lebih dari dirinya sendiri. Seminggu telah berlalu. Arya kembali berada di kota metropolis yang kejam, bukan sebagai raja bisnis, melainkan sebagai salah satu dari ribuan tunawisma yang tidak terlihat. Penampilannya sangat memprihatinkan. Kaos kumal, celana sobek, janggut yang tidak terurus, dan tubuh yang sangat kurus. Ia tidur dimanapun ia bisa, di bawah jembatan atau di teras toko, memakan sisa-sisa restoran dan meminta-minta. Dalam keputusasaannya, ia teringat teman-teman lamanya, geng klub mobil mewah yang selalu ia traktir. Mungkin salah satu dari mereka mau meminjamkannya uang. Ia pergi ke area hiburan malam dan melihat Rudy, seorang benalu lama yang selalu menjilatnya. Arya mendekat dan memanggilnya. Rudy awalnya menatap jijik gelandangan itu, tetapi kemudian mengenalinya. Ia tertawa terbahak-bahak. Arya menelan harga dirinya dan memohon bantuan, pekerjaan apapun agar ia bisa makan. Rudy berhenti tertawa dan menatapnya dengan cerdik. Ia berkata bahwa ia punya pekerjaan untuknya, mudah dan bayarannya besar. Mengantarkan sebuah paket tanpa bertanya akan memberinya 50 juta rupiah tunai. Mata Arya berbinar. Itu adalah harta karun. Ia menerima tanpa berpikir panjang, terlalu lapar untuk bersikap hati-hati. Rudy membawanya ke sebuah gang. Ia memberinya kotak kecil yang tersegel dan uang muka 2 juta rupiah. Ia memberinya alamat sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dengan uang itu, Arya membeli 2 porsi nasi rames sebelum berangkat. Di bus menuju pinggiran kota, ia memeluk paket itu, memimpikan uangnya. Ia tidak peduli dengan isinya. Sesampainya di area pergudangan yang gelap dan sunyi, ia merasa gelisah. Ia menunggu di depan gudang nomor 13. Tiba-tiba, sebuah minibus hitam berhenti mendadak di depannya. 3 pria bertopeng melompat keluar. Arya mencoba lari, tetapi ia tersandung dan jatuh. Mereka melumpuhkannya. Salah satu dari mereka mengambil paket itu. Arya berteriak bahwa ia hanya seorang kurir. Pria yang memegangnya, dengan suara yang tidak asing, menyuruhnya diam. Ia membuka topengnya. Ia adalah Liman, mantan sopir dan asistennya. Pria yang dianggap Arya hanyalah karyawan biasa itu, memiliki tatapan seorang petugas keamanan profesional.
Lehman memasukkannya ke dalam minibus dan membuka paket itu. Isinya bukan perangkat elektronik, melainkan plastik-plastik berisi bubuk putih dan ratusan pil. Narkoba. Arya menjadi pucat. Ia baru saja membawa narkotika yang bisa membuatnya dihukum penjara seumur hidup. Rudy telah menjebaknya. Ia gemetar, memohon kepada Lehman agar membiarkannya pergi. Lehman menatapnya dengan dingin. Ia berkata bahwa Arya beruntung. Jika yang menangkapnya adalah polisi atau geng saingan, ia pasti sudah mati. Ia menjelaskan bahwa Ibu Maya masih mengawasi pergerakannya dari kejauhan. Jaringan keamanannya mengetahui bahwa sebuah sindikat sedang menggunakan tunawisma sebagai kurir, dan Arya hampir saja terjebak. Arya menangis lega, berpikir bahwa Maya masih mencintainya. Ia bertanya apakah ia bisa menemuinya. Lehman menggelengkan kepala. Ia menyampaikan pesan dari Maya yang membekukan hatinya. Maya menyelamatkannya bukan karena cinta, melainkan karena ia tidak ingin mantan suaminya dipenjara karena kejahatan di mana ia telah dijebak. Maya ingin Arya bertanggung jawab atas dosa-dosa yang memang ia lakukan dengan sadar. Hutang-hutangnya, penipuannya. Ia ingin Arya tetap hidup untuk merasakan hukuman karma yang sesungguhnya, bukan mengambil jalan pintas dengan mati di penjara. Itu adalah bentuk keadilan yang lebih kejam, tapi lebih adil. Lehman melemparkan amplop berisi uang yang cukup untuk 1 minggu dan tiket kereta ke kota lain. Ia menyuruhnya menghilang sebelum polisi yang asli melakukan penggerebekan. Jika ia kembali terlibat masalah, Maya tidak akan peduli lagi. Pintu minibus dibuka dan ia didorong ke jalan. Ia melihat kendaraan itu menjauh, meninggalkannya sendirian dengan ketakutannya. Ia menatap uang dan tiket itu. Ia menyadari bahwa Maya adalah sosok yang menakutkan sekaligus mulia. Ia tidak membiarkan Arya menghancurkan diri dengan cara yang salah, melainkan memaksanya menghadapi kehancurannya dengan cara yang benar. Ia berlari menuju stasiun, ingin melarikan diri dari kota yang telah memberinya segalanya, lalu merampasnya tanpa ampun. Kereta kelas ekonomi membawanya menembus malam menuju kota kecil yang padat dan semrawut. Ia menyewa kamar mungil di gang lembab, berpikir ia bisa bersembunyi dan memulai lagi. Tetapi ia lupa akan hutang-hutangnya pada lintah darat pasar gelap yang memiliki mata dan telinga di mana-mana. Setelah 3 hari, ia melihat 2 pria berbadan besar, menanyakannya kepada pemilik penginapan. Mereka adalah penagih hutang. Ia mengenali tato naga di leher salah satu dari mereka. Mereka telah menemukannya di ujung gang buntu. Saat hujan turun dengan deras, Arya melihat cahaya hangat yang terpancar dari pintu terbuka sebuah gereja tua di lingkungan itu. Lonceng berdentang. Itu bukan panggilan misa, melainkan tanda yang mengumumkan pembagian makan malam hangat bagi mereka yang membutuhkan. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas masuk ke dalam, tahu bahwa para preman itu tidak akan berani membuat keributan di tempat suci. Di dalam, aroma menenangkan dari semur kacang merah hangat menyelimuti segalanya. Antrean panjang orang-orang yang tampak sederhana menunggu giliran mereka dengan sabar di tempat yang tampaknya merupakan dapur umum paroki. Arya, dengan perut kosong dan harga diri yang hancur, bergabung di akhir antrean. Ketika tiba gilirannya, sebuah tangan lembut menawarkan nampan berisi piring yang mengepul. Ia mendongak untuk mengucapkan terima kasih, dan dunianya seolah berhenti seketika. Itu adalah Maya. Ia tidak mengenakan setelan rancangan desainer, melainkan celemek sederhana di atas pakaiannya, melayani bersama relawan lainnya, melayani orang-orang yang tidak berdaya dalam diam. Arya terpaku. Maya juga mengenalnya, meskipun penampilannya kuyu. Arya melemparkan diri ke kaki Maya tanpa mempedulikan pandangan orang-orang dan memohon ampunannya sambil menangis seperti anak kecil. Ia menceritakan bahwa beberapa orang ingin membunuhnya karena hutang dan memohon Maya untuk melunasinya, berjanji untuk menjadi budaknya seumur hidup. Maya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tetapi tidak ada lagi cinta. Ia memintanya berdiri. Ia berkata bahwa ia tahu tentang hutang itu. Uang yang dipinjam Arya untuk membeli perhiasan dan liburan bagi Siska, sementara Maya sendiri di rumah berhemat.
Ia bertanya apakah adil jika ia menggunakan uang hasil kerja kerasnya untuk membayar kesenangan terlarang yang dinikmati Arya dengan wanita lain. Arya terdiam. Ia menyadari ketidaktahuan diri dari permintaannya. Maya menggelengkan kepala. Ia berkata tidak akan membayar hutangnya. Jika ia melakukannya, Arya tidak akan pernah belajar arti tanggung jawab. Namun, ia tidak sepenuhnya kejam. Ia memberinya sebuah amplop. Isinya bukan miliaran rupiah, melainkan sejumlah uang tunai dan kartu nama seorang pengacara publik. "Aku tidak akan membayar hutangmu," katanya. "Tetapi aku akan membayar pengacara agar kau bisa menghadapinya secara hukum. Serahkan dirimu ke polisi malam ini. Penjara adalah tempat yang mengerikan, tapi setidaknya di sana kau akan aman dan bisa merenung." Maya memberinya jalan keluar yang menyakitkan, namun bermartabat. Bukan melarikan diri, melainkan menghadapi konsekuensi. Ia berpamitan dan mengatakan bahwa kewajibannya sebagai bagian dari masa lalu Arya telah berakhir. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arya sendirian di teras gereja. Arya memakan nasi pemberiannya. Kemudian, dengan langkah berat namun mantap, ia berjalan menuju kantor polisi terdekat. Ia siap menyerahkan diri, kehilangan kebebasannya untuk membayar harga kesombongannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidur nyenyak di balik jeruji besi yang dingin karena ia tidak lagi harus melarikan diri dari hantu-hantunya sendiri. 1 tahun kemudian, di sebuah pasar induk yang ramai dan kotor, seorang pria kurus namun berotot sedang memanggul karung beras seberat 50 kg. Itu adalah Arya. Ia baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu dengan pengurangan hukuman karena berkelakuan baik. Namanya masuk dalam daftar hitam dunia korporat. Jadi, satu-satunya pekerjaan yang mungkin baginya adalah menjadi kuli panggul. Pemilik toko membayarnya Rp50.000. Arya menerimanya dengan senyum penuh syukur. Dulu, jumlah itu hanyalah tip yang tidak berarti. Sekarang, itu adalah makan siangnya. Tangannya yang dulu lembut, kini kapalan dan kasar. Kulitnya kecoklatan oleh matahari, tetapi di matanya ada ketenangan yang sebelumnya tidak ada. Sambil menikmati makan siang sederhananya di sebuah warung di pasar, ia mendengar berita di televisi tua. Mereka sedang memberikan penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Ia mendongak. Di layar, di atas panggung yang memukau, ada Maya, berseri-seri dan elegan, menerima penghargaan atas kegiatan filantropisnya membangun pusat penampungan anak yatim. Seorang jurnalis menanyakan rahasia kesuksesannya. Maya tersenyum, senyuman yang seolah menembus layar dan sampai ke jiwa Arya. Ia menjawab bahwa kesuksesannya berasal dari pelajaran pahit di masa lalu, bahwa ia telah belajar bahwa investasi terbaik bukanlah pada barang, melainkan pada karakter dan kesetiaan. Ia berkata bahwa ia pernah kehilangan hampir segalanya karena mempercayai orang yang salah, tetapi kehilangan itu memberinya ruang untuk mengisinya dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Arya berhenti memunyah. Ia tahu orang yang salah itu adalah dirinya. Ia melihat betapa bercahayanya Maya sekarang, jauh lebih bersinar daripada saat masih menjadi istrinya. Ia menyadari bahwa dialah awan yang menutupi mataharinya. Sekarang, setelah ia pergi, Maya bersinar dengan seluruh kekuatannya. Ia tidak merasa iri, melainkan penyesalan yang mendalam dan penerimaan bahwa ini adalah takdir terbaik bagi mereka berdua. Berita berikutnya menyebutkan tentang Siska. Ia terlihat sedang dipindahkan ke penjara dengan wajah yang menua dan penuh amarah. Ia telah divonis 8 tahun penjara karena pencucian uang. Arya menghela napas. Bersyukur tidak berakhir sepertinya, yang penuh dengan kebencian. Ia merasa beruntung telah jatuh begitu rendah, karena penderitaan itu telah mengembalikan kemanusiaannya. Ia selesai makan dan kembali bekerja. Sambil mengangkat karung bawang yang berat, ia menatap cincin perak sederhana di jarinya, yang dibeli di pasar kaget sebagai pengingat akan janjinya pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi menjadi pria yang serakah. Ia berjalan di antara hiruk-pikuk pasar. Beban di bahunya berat, tetapi hatinya terasa ringan. Ia tidak punya kekayaan atau status,
Tetapi ia bebas. Bebas dari hutang, dari kebohongan, dan dari ambisi palsu. Ia kembali melirik salah satu televisi di sebuah toko. Wajah tersenyum Maya masih ada di sana. Arya juga tersenyum tipis. Sebuah senyuman perpisahan yang tulus. Ia membatin. Bahagialah Maya. Kau pantas mendapatkan dunia. Dan aku pantas mendapatkan karung ini. Ia melanjutkan perjalanannya, menyatu dengan debu dan keringat pasar. Ia adalah Arya yang baru, hanya seorang kuli panggul, tetapi akhirnya menjadi pria yang seutuhnya. Kisah direktur sombong itu telah berakhir, digantikan oleh kisah seorang pria yang menebus dosa-dosanya dalam kesunyian dan kerja keras. Dan di kejauhan, langit biru membentang menaungi Maya di istananya dan Arya di pasarnya, dalam dua takdir yang tidak akan pernah lagi bersinggungan.